datang di channel Hippoboy dengan saya sendiri, Izzuddin Ilhamsyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang media interaktif. Pasti Anda semua sudah mengenal apa itu yang dimaksud dengan multimedia kan? Tetapi apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan multimedia interaktif? Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan materinya untuk Anda. Mari disimak ya. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian. Kata multimedia berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti banyak atau bermacam-macam, atau sesuatu yang dapat digunakan untuk bisa menyampaikan sesuatu atau membawa sesuatu. Sedangkan pengertian dari multimedia interaktif yaitu sesuatu multimedia yang sudah dilengkapi dengan alat pengontrol yang bisa dioperasikan oleh para penggunanya. Menurut para ahli, yang pertama dan menurut Munir, multimedia interaktif merupakan sebuah tampilan multimedia yang sudah dirancang oleh perancang atau desainer. Hal tersebut dilakukan agar tampilannya dapat memenuhi fungsinya. Selanjutnya, menurut Elson Koch pada 2001, pengertian dari multimedia interaktif yaitu suatu kombinasi dari segala komunikasi saluran yang dapat menjadikan pengalaman komunikatif dengan lebih terkoordinasi. Selanjutnya, ada dari Vaughan tahun 1994 bahwa multimedia adalah gabungan atau kombinasi dari video, teks, dan animasi atau lainnya di mana semuanya disalurkan dengan menggunakan komputer atau menggunakan alat elektronik lainnya. Akan menjelaskan tentang fungsi. Yang pertama, dapat berfungsi sebagai komunikasi antar bisnis dan konsumen, biasanya digunakan oleh e-commerce. Yang kedua, dapat berfungsi sebagai komunikasi antar konsumen, biasanya digunakan untuk sosial media. Yang ketiga, dapat berfungsi sebagai komunikasi e-learning. Fungsi ini biasanya sering dimanfaatkan untuk training dan juga alat bantu dalam pengajaran. Dapat berfungsi sebagai hiburan. Pada fungsi ini biasanya sering dimanfaatkan untuk permainan atau games. Yang kelima, ada dapat berfungsi sebagai komunikasi pemerintah. Pada fungsi ini biasanya sering dimanfaatkan untuk layanan masyarakat atau informasi publik. Yang terakhir ada berfungsi sebagai komunikasi kebudayaan. Pada fungsi ini biasanya dimanfaatkan untuk galeri atau informasi museum. Pada aktivitas pembelajaran di kelas, multimedia juga bisa berfungsi sebagai suatu suplemen. Yang pertama, ada tambahan atau suplemen. Multimedia dapat dikatakan menjadi tambahan atau suplemen jika guru maupun siswa memiliki kebebasan dalam memilih apakah akan menggunakan multimedia maupun tidak untuk dapat materi pembelajaran tertentu. Dalam kasus ini tak ada kewajiban untuk seorang guru atau dosen maupun siswa atau mahasiswa untuk dapat memanfaatkan multimedia. Walaupun memiliki sifat yang opsional, guru yang menggunakan multimedia dengan tepat di dalam mengajari siswa maupun para siswa itu sendiri berusaha untuk mencari dan kemudian dapat memanfaatkan multimedia tersebut. Ada pelengkap atau komplemen yang kedua. Multimedia dapat dikatakan menjadi pelengkap atau komplemen jika multimedia tersebut sudah diprogramkan untuk bisa menunjang maupun melengkapi materi pembelajaran yang akan diterima siswa tersebut dalam kelas. Ketiga, ada pengganti atau substitusi. Multimedia dapat dikatakan menjadi pengganti atau substitusi jika multimedia tersebut bisa menggantikan sebagian besar peran seorang guru
Hal tersebut bisa menjadi alternatif menjadi suatu model pembelajaran. Tujuannya agar seluruh siswa bisa dengan luas untuk mengelola aktivitas pembelajarannya yang sesuai dengan gaya belajar, waktu, dan juga kecepatan belajar dari tiap-tiap siswa. Selanjutnya, ada konsep yang pertama, teks. Teks merupakan suatu simbol yang berbentuk medium visual di mana simbol tersebut kita gunakan untuk menjelaskan bahasa lisan. Teks terdiri dari berbagai jenis tipe, misalnya Arial dan lain sebagainya. Juga terdiri berbagai warna dan ukuran. Teks juga memiliki ukuran size dan length. Length digunakan untuk menyatakan banyak dari teks dalam halaman, sedangkan size digunakan untuk menyatakan ukuran kecil atau besarnya huruf. Ya, selanjutnya ada grafik. Grafik merupakan suatu medium yang berbasis visual, di mana sebuah gambar yang berbentuk dua dimensi disebut dengan grafik. Jika suatu gambar yang dirender dalam 3 dimensi, maka akan tetap disajikan dalam bentuk 2 dimensi. Selanjutnya ada audio. Audio merupakan suatu medium yang berbasis suara, di mana suara bisa didengar dengan menggunakan salah satu indera kita, yaitu indera pendengar. Misalnya, yaitu background. Yang terakhir ada interaktivitas. Interaktivitas merupakan suatu rancangan yang berada di belakang program multimedia. Interaktivitas memberikan suatu izin seseorang di dalam mengakses berbagai bentuk media di mana program tersebut bisa memuaskan penggunanya. Interaktivitas juga dibagi dalam 2 struktur, yaitu linear dan non-linear. Oke, selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, membuat proses belajar menjadi lebih menarik. Yang kedua, lebih interaktif. Yang ketiga, membuat sikap siswa dalam belajar bisa ditingkatkan. Yang keempat, membuat kualitas siswa dalam pembelajaran. Yang kelima, dalam proses mengajar, waktunya dapat dikurangi. Kesimpulan, multimedia interaktif adalah sebuah tampilan dari multimedia yang telah dirancang agar tampilan tersebut bisa memenuhi fungsinya, yaitu dapat menginformasikan suatu pesan dan mempunyai interaksi ke para penggunanya. Perkembangan media interaktif. Media interaktif biasa mengacu pada produk dan layanan digital pada sistem berbasis komputer yang merespon tindakan pengguna dengan menyajikan konten seperti teks, gambar bergerak, animasi, video, audio, dan video game. Media interaktif ini membantu dalam 4 berikut pengembangan dimensi di mana anak-anak belajar: sosial dan emosional, perkembangan bahasa, kognitif, dan pengetahuan. Anak-anak yang menggunakan komputer pendidikan, perangkat lunak yang sering ditemukan lebih kompleks pola bicara dan tingkat yang lebih tinggi dari komunikasi verbal. Menggunakan komputer dan pendidikan komputer perangkat lunak dalam lingkungan belajar yang membantu anak-anak meningkatkan keterampilan komunikasi dan skill berbicara mereka. Anak-anak memiliki gaya yang berbeda dalam pembelajaran dan media interaktif membantu anak-anak dalam visual, lisan, pendengaran, dan sentuhan gaya belajar. Media pembelajaran interaktif yang disebutkan di sini adalah berbentuk seperti kompleks atau CD. Media yang disebut CD multimedia interaktif disebut multimedia dikarenakan bahwa media ini memiliki unsur audiovisual, termasuk animasi. Disebut interaktif karena media ini dirancang dengan melibatkan respon memakai secara aktif. Karena itu media ini berupa CD, maka dikelompokkan sebagai bahan ajar pada e-learning. Media interaktif yang mengenalkan mengenai komunikasi dialogis. Komunikasi dialogis itu sendiri adalah komunikasi dua arah, sehingga antara komunikator dan komunikan berhubungan secara saling bertukar informasi secara tepat. Terima kasih.